independen ini kayaknya untuk saat ini mustahil, masih kurang. Mengapa, Pak? Karena apa? Kita sekarang ini dalam kendala sistem dan kultur ya. Sistem kita kalau masih sistem begini, secara singkat saja saya katakan ya, tidak ada yang gratis untuk meraih jabatan ya. Satu itu. Jadi Anda kalau diminta untuk mendukung salah satu kandidat tanpa memperoleh apa-apa, Anda memilih tidak mau? Saya tidak akan memilih semua yang di depan ini. Karena semua teoritis, teori itu bagus ketika awal-awal Jakarta dibangun boleh. Yang tapi Anda butuhkan apa, Pak? Yang ya, Anda butuhkan, orang yang akan Anda pilih adalah yang seperti apa? Ya, orang yang sederhana. Sebetulnya gini ya, kesederhanaan itu adalah mutiara. Kalau sudah tinggi-tinggi teorinya, itu sudah tidak mungkin. Orang yang sederhana, contoh figur aja lah ya. Contoh figur orang sederhana berpikir, itu seperti Mahfud MD itu. Itu sederhana. Ya, baik, orang terima kasih Pak. Okay. Paling tidak sudah kami tangkap intisarinya. Bagaimana karakter juga menentukan, tapi memang relatif setiap orang punya preferensinya sendiri. Kami harap Anda juga akan tetap bersama kami. Masih ada satu segmen lagi dan masih ada pertanyaan untuk KPUD yang akan saya ajukan. Tetaplah di Menuju Jakarta 1. Acara ini dipersembahkan oleh Di kota Jogja ini, aku punya kenangan tentang Piu. Waktu aku masuk angin, Piu memberiku tolak angin. Dia persis papaku, selalu memberi yang terbaik. Tradisi itu kami teruskan. Buat anak-anak, Piu selalu memberi tolak angin anak. Keluarga pintar, minum tolak angin. Di abad modern saat ini, internet menjadi sebuah kebutuhan dalam segala hal. Sentral Online dengan layanan internet berbasis teknologi wireless dan didukung dengan jaringan fiber optik serta layanan satelit, sehingga menjadi layanan internet berkecepatan sangat tinggi dengan kualitas jaringan yang lebih stabil di pelosok daerah seluruh Indonesia. Sentral Online, the most reliable internet. Di kota Jogja ini, aku punya kenangan tentang Piu. Waktu aku masuk angin, Piu memberiku tolak angin. Dia persis papaku, selalu memberi yang terbaik. Tradisi itu kami teruskan. Buat anak-anak, Piu selalu memberi tolak angin anak. Keluarga pintar, minum tolak angin. Penuhi informasi Anda selama 4,5 jam dalam berita Jakarta Petang, talkshow interaktif bijak, berita Jakarta Malam. Kami hadir 4,5 jam non-stop di Ada Apa Berita, hanya di Jak TV, My City, My TV. Very lucky people want to be a part of it. Acara ini dipersembahkan oleh Masih ada sedikit waktu untuk bertanya sekarang pemirsa dalam Menuju Jakarta 1 ke Mas Jamal dari KPU DKI Jakarta. Mas Jamal, ini kan sama-sama mencari pendukung. Bagaimana caranya memastikan bahwa orang yang mendukung kandidat A itu tidak memberikan dukungan ke kandidat yang lain? Karena susah kan untuk memverifikasi atau memastikan itu tidak terjadi. Itulah nanti ada proses namanya verifikasi faktual oleh PPS. Jadi pertama verifikasi administrasi itu 3 hari di PPS itu untuk menguji KTP yang masuk itu apakah masih berlaku atau tidak. Yang kedua, verifikasi faktual itu untuk langsung melihat ke yang bersangkutan, harus ketemu bahwa apakah dia mendukung atau tidak.
ditanya nanti. Kalau memang yang bersangkutan menyangkal, ya karena sangat mungkin kemungkinan itu bahwa KTP itu bisa aja Berapa orang yang dimobilisasi akan secara- ditanya untuk mencoba? Semuanya? Dalam acuan untuk calon independen ini tidak ada sistem sampling. Jadi 400.000 sekian, 407.000 tadi Dari masing-masing ditemui kandidat semua itu? oleh PPS kami yang ada di kelurahan masing-masing 3 orang. Dengan masa waktu faktualnya 9 hari. Jadi memang masanya sangat ketat sekali. Dan karena itu memang... Anda yakin itu mungkin dilakukan dalam waktu sesingkat itu untuk jumlah pendukung sebegitu banyak? Kalau bicara mungkin dan itu saya kira memang itu bisa kita bicarakan lebih lanjut, tapi KPU tidak dalam posisi untuk membahas undang-undang ya, peraturan, karena itu memang sudah ditentukan demikian. Ya. Yang jelas nanti kalau seandainya si pendukung itu menyatakan tidak mendukung, ada formulir yang kita siapkan itu yang menyatakan bahwa saya tidak kenal atau saya tidak mendukung calon itu. Dan itu mengurangi jumlah berarti langsung, dari yang dilaporkan. termasuk ya? yang ganda itu langsung nanti di-delete, karena kami juga akan mengembangkan software atau perangkat teknologi yang ada untuk mengecek apakah terdapat nama yang sama. Ya. Karena itu dari awal kami sosialisasikan kepada para kandidat khususnya itu agar pertama menggunakan metode yang benar. Ada yang salah metodenya? Saya kasih catatan tersendiri khusus Pak Ahok misalnya. Tidak pakai sistem buku cek itu karena KPU punya formulir B1 yang mungkin dari Pak Faisal dan Pak Hendarji sudah kami jelaskan karena sudah pernah ada komunikasi dengan kami. Kita mengacu pada peraturan KPU nomor 13, itu ada lembar dukungan dan itu harus ditulis oleh yang bersangkutan, tanda tangannya basah seperti tadi disampaikan Pak Hendarji. Itu 2 rangkap, yang asli 1 untuk KPU provinsi dan 1 untuk PPS. Jadi yang untuk calon arsip itu tidak harus asli. Tapi ya kalau mau bikin 3 rangkap ya terserah. Yang jelas itu. Dan fotokopi KTP cukup 1. Jadi dokumen yang dibawa ke KPU itu sangat banyak. Dan itu harus sesuai aturan. Karena itu kami apabila juga... itu tidak dipenuhi maka berarti dinilai tidak memenuhi syarat ya? Iya, dalam konteks Pak Ahok saya kira masih ada waktu untuk memperbaiki dalam format yang itu. Artinya pendukungnya ditemui lagi, dibuat dalam format yang baru. Selain buku itu Bukan mengisi formulir lagi? Jadi formulir tetap kita mengacu pada formulirnya KPU, persis. Cuma bukan pengertian KPU 1 orang 1 materai. Karena kita sudah uji coba di Bangka Belitung. Jadi itu ada dan seterusnya 1 kelurahan. Makanya kalau sampai itu ada pasti terjadi kita akan sue juga KPUD. Makanya ketika tanda tangan itu bisa terlampir. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi tetap kita formatnya adalah form persis yang KPUD. Tetapi KPUD tidak bisa menerjemahkan 1 orang 1 materai. Oh tidak. Karena itu ada dan seterusnya. Ya bisa terlampir. Cuma orang yang bersangkutan bisa tanda tangan di situ. Tapi Mas Ahok pakai formulir yang diberikan itu ada ya? Sama persis. Waktu kami melapor kepada KPUD akan persis formulir seperti itu. Saya tanda tangan kasih materai. Tapi pendukung, coba perhatikan undang-undang secara baik. Saya yang bikin undang-undang kan kita di DPR nih, Komisi 2 nih. Jadi jangan salah, saya anggota DPR RI dari Komisi 2. Untuk KPUD harus tahu, di situ jelas dikatakan bahwa yang diverifikasi bukan tanda tangan orang sebetulnya, faktual orangnya. Jadi itu hanya pernyataan orang itu dia mendukung, lalu dicek apa betul kamu mendukung. Maka tanda tangan tidak mesti ada di kolom itu juga, seperti sulitnya Pak Hendarji. Itu bisa tertulis terlampir. Terlampirnya ya buku cek ini. Benar itu. Nah itu kita bisa berdebat soal itu. Begini, kita kan dalam kerangka hukum kita, di dalam undang-undang yang sama yang Pak Ahok sebut tadi soal calon persorangan itu kan perubahan Undang-Undang 32, Undang-Undang 12 tahun 2008. Itu mengatur. Dan itu ada ketentuan bahwa untuk ketentuan teknis diatur oleh KPU. Dan KPU RI itu membuat peraturan 13. Dan itu mengatur dengan jelas, dengan detail prosesnya. Artinya kalau dari segi metode gatheringnya nggak masalah. Ya. Tapi pada saat diserahkan, itu seperti bentuk arsipnya ada ketentuan tertentu yang seperti itu? Kalau formulir itu sudah baku. Kami pun tidak bisa... Saya betul, formulir baku, tapi di situ tidak ada peraturan KPU mengatakan bahwa di formulir baku itu harus ada tanda tangan bahasa itu tidak ada kalimat itu. Tidak kalau ada di peraturan KPU ada Pak, di peraturan KPU ada. Nah, waktu bisa kita. Nah, Mas Faisal tersenyum-senyum, silakan mau menanggapi. Ya kalau kami konsultasi saja, ya kan gampang. Kalau ada ketidakjelasan kami akan tanya ke KPUD dan kami tanyakan dan kami ikuti. Jadi supaya tidak ada debat yang tidak berkesudahan. Pak Hendarji juga mengikuti aturan itu ya? Mengikuti aturan itu. Hanya sedikit ada perbedaan dengan Pak Jamaluddin tadi. Kata fotokopi KTP itu bukan 1, tapi staf Bapak memberikan penjelasan 3, Pak. Sehingga
Satu KTP kami fotokopi 3 kali. Untuk seterusnya boleh 1 Pak. Mungkin ada kekeliruan informasi Pak. Oke. Jadi yang hanya 1 fotokopi KTP saja. Ini tampaknya juga pemahamannya saja beda-beda, mungkin perlu sosialisasi lagi ya mungkin Mas. Ya mungkin yang pihak yang ditanya mungkin belum terlalu menguasai karena kami kan memang membidangi banyak bidang berbeda. Masih ada waktu. Masih ada waktu dan ada menuju Jakarta 1 Bang Yos, betul kan? Jadi forum ini juga untuk bisa memberi informasi bukan hanya kepada rakyat tapi semua stakeholder yang terlibat. Tapi Sandrina ini ya waktu kita sudah hampir habis tapi ini sebagai ending malam ini tentu Anda semua sebagai kandidat ingin ya para pemilih ini pilih saya gitu. Alasan apa kita disuruh milih Anda kalau saya sebagai seorang pemilih? Mengapa Anda merasa bahwa saya layak dipilih daripada yang lain? Ya, mulai Bang Basri dulu, Bang Basri. Oke, Mas Faisal. Dari tengah dulu. Karena kami akan menghadirkan roh baru buat Jakarta, bahwa kami akan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam artian suara rakyatlah yang akan kami dahulukan, bukan suara cukong, suara yang selama ini mengatur bagaimana Jakarta dibangun. Kami menunggu amanah rakyat itu dan karena kami yakin kami bisa bersama-sama dengan rakyat untuk memberdaya sama-sama. Istilah kami berdaya bareng-bareng. Baik. Kami ingin melakukan satu perubahan, Pak, terutama pada kelompok menengah ke bawah yang selama ini memang belum tersentuh oleh pembangunan. Seperti misalnya tinggal di bantaran kereta api, tinggal di bantaran sungai. Tentu mereka juga berharap mengenyam pembangunan itu sendiri. Baik. Kami akan melakukan itu. Membawa perubahan ya bagi mereka yang membutuhkan, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Baik, Mas Ahok. Kalau saya tentu Jakarta ini bukan cuma untuk orang kaya. Harus dibangun. Tapi caranya bagaimana? Mata rantai yang hilang itu, saya akan buktikan kalau saya jadi gubernur, saya berani buktikan harta saya dengan pajak yang saya bayar itu sama. Dan saya berani transparan APBD DKI sampai buka lembar ketiga. Orang tahu persis uang kopi gubernur berapa, baju berapa. Saya bisa lakukan karena saya menjadi bupati, saya lakukan itu. Lalu semua orang akan punya nomor handphone saya. Saya adalah pelayan Anda. Itu saya katakan, kalau Anda mau punya gubernur yang bisa buktikan hartanya dari mana, termasuk pajaknya, dan berani transparan semua APBD, sampai lembar ketiga, dan semua orang punya nomor handphone saya, pilih saya. Baik, terima kasih. Iya, Bang Yos, waktunya sudah habis, tapi menarik memang melihat mereka ya. Kita lihat apakah ini kan baru tahap awal sekali. Akan ada waktu untuk membuktikan janji-janji tersebut menuju ke arah pencoblosan nanti, kita lihatlah. Dan terima kasih juga semua yang sudah hadir, Pak Hendarji, Mas Faisal, Mas Ahok. Bang Yos juga akan selalu menemani. Minggu depan kita bertemu lagi. Mas Jamal, terima kasih banyak. Semua yang hadir, terima kasih banyak para pendukung dari kandidat masing-masing, mahasiswa. Dan pemirsa, terima kasih juga untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa Jumat pekan depan Anda bisa ikuti kembali menuju Jakarta 1 dengan narasumber yang lain dan topik yang tentu tak kalah menarik. Saya Sandrina Malakiano pamit dulu. Selamat malam dan sampai jumpa. Lebih enak? Masih. Pak, terima kasih Mas Sandrina. Masih. Lebih enak nggak? Kamu. Terima kasih Anda telah menyaksikan Jakarta 1 yang dipersembahkan oleh Mega proyek bangunan dalam air. Underwater City. Underwater City atau kota di bawah air ini terletak di Bulgaria dan merupakan kota revolusioner yang sama bahwa tingkat air adalah dibangun di tengah danau, bukan di sebuah pulau. Namun sebenarnya di bawah permukaan air. Underwater City ini tidak sepenuhnya berada di dalam air, melainkan berupa bendungan besar berdiameter 1377 kaki